Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan mata pelajaran Ibu, yaitu PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang startup, organisasi startup. Oke, lebih lanjutnya, anak-anak, kenapa anak-anak harus belajar tentang organisasi startup? Nah, itu perlu sekali, karena apa? Anak-anak di sini akan melatih diri atau berlatih untuk membuat suatu usaha yang baru mau berkembang. Jadi kita masih tahap pertama, makanya kita perlu belajar dengan organisasi startup. Nah, di sini Ibu akan jelaskan apa itu startup. Organisasi startup adalah perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produk yang anak-anak buat. Biasanya, perusahaan startup ini senang memadukan sumber daya manusia dengan kekuatan teknologi seperti komputer, internet, web, dan Instagram, dan lain sebagainya. Ciri-ciri perusahaan startup, karena apa? Perusahaan ini adalah baru berkembang. Makanya untuk ciri-ciri perusahaan startup adalah usia perusahaan kurang dari 3 tahun. Yang kedua, pendapatan kurang dari 1 miliar per tahun. Yang ketiga, jumlah pegawai 10-15 orang, itu pun kerabat dekat, tetangga, saudara, teman, dan lain sebagainya. Yang keempat, masih dalam tahap berkembang. Yang kelima, memakai website dan teknologi dalam beroperasi dan marketingnya. Di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh sederhana, yaitu dengan menggunakan organisasi startup yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah Gojek. Gojek di sini adalah bidang usaha dalam transportasi. Anak-anak kenal kan Gojek? Yang kedua, Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Di sini berkembang dalam perbelanjaan, yaitu seperti supermarket dan lain sebagainya itu juga. Yang ketiga adalah Traveloka. Nah, di sini berkembang dalam bidang tiketing. Yang keempat, OVO, Dana, berkembang dalam dompet digital atau mungkin semacam pinjaman. Yang kelima, Ajaib, Bibit, yaitu yang berkembang dalam investasi. Yang keenam, Halodoc, YesDoc, itu adalah berkembang dalam konsultasi kesehatan. Yang ketujuh, Ruang Guru, Zenius, adalah berkembang tentang pembelajaran atau les privat, bisa ya, tapi melalui di bidang Ruang Guru dan Zenius. Oke, di sini Ibu akan mulai pembelajaran, yaitu dengan struktur organisasi perusahaan startup yang ideal, ya. Jadi nanti seandainya perusahaan anak-anak sudah mulai berkembang, sudah banyak peminatnya dan sudah diakui, makanya anak-anak perlu memakai struktur organisasi startup yang ideal. Nah, menurut buku startup media karangan Anis Usaman, dijelaskan bahwa ada 6 anggota inti yang perlu ada di tahap akhir sebuah perusahaan startup. Yaitu apa, Nak? Yang pertama adalah CEO, yang kedua CTO, yang ketiga CFO, yang keempat CMO, yang kelima COO, yang keenam adalah CSO. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu dari keenam struktur organisasi startup sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah struktur organisasi startup yang CEO, yaitu Chief Executive Officer. Nah, CEO di sini bertindak sebagai pemimpin dan perwakilan perusahaan. Sebagai pemimpin di struktur organisasi perusahaan, peran CEO bisa dikatakan paling penting. Kualitas seorang CEO bisa menentukan masa depan perusahaan yang dipimpinnya. Bukan hanya dari segi internal saja, CEO juga diharapkan bisa menjaga hubungan dengan
pihak eksternal seperti investor. Nah, secara umum peran seorang CEO mencakup beberapa hal berikut. Jadi, seorang pemimpin CEO adalah tanggung jawabnya seperti ini. Nah, pertama, merancang dan mengomunikasikan visi perusahaan. Itu penting sekali. Yang kedua adalah memotivasi anggota tim. Yang ketiga, merekrut anggota tim. Yang keempat, memprediksi tren pasar. Yang kelima, menguraikan strategi bisnis perusahaan. Yang keenam, membangun hubungan dengan investor. Yang ketujuh adalah mengatur biaya dan anggaran. Oke, yang kedua kita akan bahas dengan CTO atau Chief Technology Officer. Nah, CTO di sini adalah merupakan kependekan dari Chief Technology Officer yang bertanggung jawab atas produk. Posisi ini belum perlu diisi saat masa awal pembentukan perusahaan startup yang masih berkembang. Di masa-masa awal, perusahaan bisa menyediakan posisi manajer produk, ya. Jadi untuk anak-anak harus paham, seandainya nanti usaha anak-anak belum berkembang, jadi anak-anak belum perlu menggunakan yang CTO, tetapi kita menggunakan dengan posisi manajer produk. Nah, tanggung jawab CEO sendiri di sini adalah meliputi yang pertama, menyatukan pengembangan produk. Yang kedua, memahami dan mengadopsi perkembangan teknologi. Yang ketiga adalah mengelola pengembangan produk dalam teknologi yang sekarang ini baru berkembang. Sekarang kita akan membahas tentang yang ketiga, yaitu CFO, yaitu Chief Financial Officer. Nah, bicara soal perusahaan startup, salah satu hal yang tidak kalah penting yaitu dana yang dibutuhkan agar perusahaan bisa beroperasi dengan baik. Nah, untuk mengurus bagian ini, maka diperlukan seorang CFO atau Chief Financial Officer. Nah, lingkup tanggung jawab CFO pada struktur organisasi perusahaan ini adalah satu, membentuk strategi penggalangan dana. Yang kedua, membuat keputusan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah merumuskan dokumen keuangan. Yang keempat adalah membahas kesehatan keuangan perusahaan dengan CEO. Selanjutnya adalah kita akan membahas dengan CMO, yaitu Chief Marketing Officer. Nah, CMO di sini bertanggung jawab atas semua aspek pemasaran, meliputi riset pasar dan strategi kehumasan untuk menjaga citra perusahaan di mata publik. Nah, secara umum, lingkup kerja CMO meliputi yang pertama adalah mengembangkan strategi pemasaran. Yang kedua, melaksanakan riset pasar. Yang ketiga, menjaga citra perusahaan. Yang keempat adalah menciptakan kampanye humas. Yang selanjutnya adalah kita belajar tentang COO, yaitu Chief Operating Officer. Nah, segala hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan adalah menjadi tanggung jawab seorang COO atau Chief Operating Officer. Namun, di masa-masa awal pembentukan startup biasanya peran COO bisa diambil alih oleh CEO. Karena apa? Perusahaan kalau memang belum berkembang, makanya CEO yang mengambil alih semua kegiatan yang memang belum memenuhi syarat untuk sebagai organisasi ya startup tadi. Nah, ketika perusahaan startup sudah semakin besar dan berkembang, nah barulah COO masuk ke struktur organisasi perusahaan. Nah, di perusahaan startup biasanya COO berperan untuk yang pertama mengatur perusahaan, yang kedua sebagai penghubung antara karyawan dan CEO, yang ketiga mengatur bisnis inti. Yang selanjutnya adalah CSO atau Chief Sales Officer. Nah, Chief Sales Officer bertugas untuk membantu perusahaan menghasilkan keuntungan. Nah, lingkup kerjanya berhubungan erat dengan marketing dan penjualan. Seperti yang pertama, mengembangkan strategi pemasaran dengan CMO tadi. Yang kedua, memahami kebutuhan konsumen dan mengembangkan nilai tambah yang menarik. Nah,
Bagaimana untuk keenam struktur organisasi tadi? Nah, apabila suatu perusahaan itu sudah maju, otomatis perusahaan akan menggunakan organisasi startup yang ideal, seperti yang dijelaskan di buku Startuppedia. Contoh, struktur organisasi perusahaan di atas merupakan struktur organisasi pada tahap akhir perusahaan startup. Ini berarti tidak semua startup sudah harus memiliki keenam anggota inti yang disebutkan. Jadi untuk perusahaan startup di sini tidak diwajibkan apabila perusahaan itu baru memulai. Yang seperti tadi Ibu sudah jelaskan di atas, apabila anak-anak nanti baru memulai mengembangkan suatu usaha, boleh sebagian kita ambil, tapi sebagian tidak kita gunakan dulu. Karena apa? Bisa untuk memperkecil biaya yang kita keluarkan. Nah, mungkin cukup sekian dari organisasi startup yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak Ibu yang sudah mulai mau mengembangkan produk yang dihasilkan. Cukup sekian, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.